Sepasukan angkatan udara Nippon sedang berangkat dari sebuah pangkalan dengan maksud hendak membinasakan armada musuh yang hendak melakukan serangan pembalasan. 反攻を呼応して南海に巡動を続ける敵艦隊を撃滅すべく、我が航空部隊はようやく出撃の相当に就く。Sepasukan angkatan udara Nippon sesudah Yumin Dojo, tempat latihan mendidik ahli penangkap ikan. Meskipun Pulau Jawa dikelilingi oleh lautan, penduduknya tidak begitu pandai menangkap ikan. Baru-baru ini di Pekalongan telah didirikan Yumin Dojo. Pelajar-pelajarnya ada 50 orang yang dibelajari penangkapan ikan secara Nippon. Kewajiban mereka bukannya hanya menangkap ikan saja, melainkan ikut mengobservasi pantai-pantai tanah Jawa. 辺りを海に囲まれたジャワではありますが、インドネシアの漁業は極めて幼稚でありました。このほどペカロン岩州に開かれた漁民道場に約50名の訓練生が日本式漁法を学んでいます。Kursus latihan juru silam. Kini di Sonan sedang diadakan latihan juru silam yang kelak mempunyai kewajiban mengangkat kapal-kapal yang tenggelam atau benda-benda lain dari dasar laut untuk menyempurnakan pelabuhan-pelabuhan. Murid-murid itu kebanyakan bangsa Indonesia. Kini pelajaran teori sudah selesai dan pelajaran praktek sedang diberikan. 海底深く沈んでいる船やいろいろな資材を引き上げる作業員の養成が湘南で行われています。生徒の大多数はインドネシア人で、すでに学科教育を終わり、最近ではもっぱら実習に重点が置かれています。Karapan, bangsa Toraja yang berdiam di daerah Mamasa, Sulawesi Selatan, gemas sekali pada karapan. Karapan ini bukan hanya menggemarkan hati penonton saja, melainkan berarti suatu jalan untuk memperkuat badan sapi. Sehingga makin banyak karapan diadakan, makin kuat sapi yang dilahirkan. 南部セレベスのママサ地方に住むトラジャ人は闘牛が大好きです。この闘牛は単に牛と牛とを戦わせて楽しむというだけではなく、こうしてだんだん強い牛を作り、その種を後々に残そうという大きな意味を持っています。Angkatan kami sebagai cucukan di Jakarta di luar dugaan orang. Kewajiban yang diberikan kepada kami berat sekali. Pada tanggal 1 bulan 10 yang lalu telah dilangsungkan upacara pelantikan Jakarta Sucokan yang baru Tuan Sutarjo dan Bojonegoro Sucokan yang baru Tuan Suryo. Tuan Sutarjo yang menyatakan kegembiraan hati terhadap pengangkatan sebagai Sucokan, dan Tuan Suryo yang memimpin kaum tani dengan jalan menguatkan keteguhan hati mereka, memperlihatkan keteguhan hati masing-masing untuk mencapai kemenangan terakhir dalam peperangan di masa ini. ジャカルタ州長官にスタルジョ氏、ボジョネゴロ州長官にスルヨ氏が任命されました。この感激を語るスタルジョ氏、また自ら陣頭に立って農民を激励するスルヨ氏の面貌には、戦争完遂へのたくましい気迫が伺われました。Anak-anak yang pergi ke sekolah, pemuda-pemuda, dan orang-orang tua yang pergi ke kantor, dan pula pasar-pasar yang ramai. Sekarang kita bangsa Indonesia hidup dalam suasana terang dan senang.
pada zaman dahulu, kita bangsa Indonesia belum pernah hidup di dalam senang dan terang seperti begini. Penghidupan kita menjadi senang dan terang ialah oleh karena kemurahan hati negeri Nippon yang kita percayai. Tanggal 8 bulan 12, hari itu ialah hari pengumuman pemerintah Dai Nippon untuk memerangi Amerika Inggris dengan maksud hendak memberikan terang dan senang di dalam penghidupan kita. Kita bangsa Indonesia sekali-kali tidak boleh melupakan tanggal 8 bulan 12. Tanggal 8 bulan 12 tahun ini ialah diramaikan untuk memperingati pecahnya peperangan Asia Timur Raya yang kedua kalinya. Di samping kita memperingati hari ini, kita harus berusaha segiat-giatnya untuk bekerja bersama-sama dengan bala tentara Dai Nippon agar dapat menghalaukan kekuatan Amerika Inggris dari benua Asia ini. 大東亜民族解放の聖戦勃発してここに2年、再び三度巡り来たる12月8日、今アジアの民は明るくたくましく成長している。亡霊悪なき米英乱によって苦難の道にあえいだアジアの民も前進する生活を通じて日本への信頼は深まり、ここに迎える12月8日に彼らは彼らの全てを捧げて戦争遂行を誓うのであります。Orang tawanan bangsa Amerika, Inggris dan Belanda yang di zaman dahulu telah memegang pemerintahan di tanah air kita dengan cara merampas dan menginjak-injak, sekarang dipaksa bekerja dengan cangkul dan sekop di daerah Asia yang dahulu diperintah oleh mereka dengan sombong. かつては得意満々闊歩したこのアジアの一角に隙を持ち、桑を振るって共栄圏建設のため働く敵不慮たち。皆さん、この現実を何と見ますか。Sekarang telah dikembalikan kepada bangsa Asia. Marilah kerja untuk persatuan bersama di Asia Timur Raya ini. Keteguhan hati dan keyakinan bangsa Nippon untuk berperang selama-lamanya dapat kita lihat pada kanak-kanak yang bangun untuk belajar berperang ini. Murid-murid sekolah kebangsaan sebanyak 250 yang dipilih dari Tokyo dan lain-lain tempat supaya dapat mengalami pelajaran untuk sehari saja di sekolah tang tentara Nippon. Masuklah ke sekolah ini yang letaknya dekat Gunung Fuji yang indah itu. Dan mereka bersama seraru tank naik ke dalam tank dan mereka alami pula beratnya pelajaran murid-murid sekolah tank di sini. Seperti ini, kanak-kanak bangsa Nippon menguati badan dan semangat mereka, dan keyakinan mereka untuk merubuhkan dan menghapuskan Amerika dan Inggris pun bertambah-tambah kuat pula.
Negeri Nippon lain daripada negeri keberanian, termasyhur pula di dunia ini sebagai negeri kesenian. Tiap-tiap tahun, sekalipun dalam peperangan yang besar ini, seperti biasa diadakan pertunjukan kesenian di berbagai tempat di Nippon. Ini ialah salah suatu tempat di Tokyo untuk memperlihatkan barang-barang kesenian itu. Gambar-gambar yang diperlihatkan di sini semuanya menurut keadaan zaman sekarang dan terbikin oleh penggambar-penggambar yang masyhur sekali. Penonton pertunjukan kesenian ini pun tak kurang daripada biasa. Gambar persahabatan antara serdadu Nippon dan orang tani. Gambar pemudi membuat kain batik. Gambar pemudi Melayu. Gambar pemudi Burma. Gambar Gunung Fuji yang indah itu. Dan ini gambar Candi Nippon. Kota Manila ini telah dapat mengusir Amerika yang melupakan dunia bersemangat, selalu hidup dalam keadaan materialisme saja. Dan kota ini sebagai kota di Asia Timur sekarang semakin lama makin mendapat kemajuan. Di kota ini diperlihatkan barang-barang kepandaian yang dibikin oleh kanak-kanak bangsa Nippon dan Filipina. Di sini kelihatan tulisan huruf Nippon dan model tang kecil berderetan, membuktikan bahwa kaum kanak-kanak bangsa Nippon dan Filipina telah berjabatan tangan dengan kuat sebagai kanak-kanak Asia Timur sekarang. Dan lagi, dengan dihadiri oleh kepala pemerintah Tuan Balgas di tanah lapang Taman Runeta, seperti biasa diadakan oleh pemuda Nippon, diadakan pula pergerakan badan gimnastik radio yang besar oleh pemuda-pemudi di sini, sebanyak 14.000 orang. Kota Manila dengan pertolongan Nippon telah dapat memutuskan perkalian dengan Amerika dan sekarang memperlihatkan keadaan yang aman dan sentosa sekali. Ini ialah kapal silam tentara laut Nippon. Kebaikannya termasyhur di seluruh dunia dan kekuatannya, keberaniannya, dan kecepatannya pun yang termasyhur sekali di dunia pada zaman sekarang. Kapal silam Nippon di hadapan musuh sampai ke pantai Amerika, mereka telah memperlihatkan kekuatan semangat mereka menyerang dengan membinasakan beberapa tempat pertahanan tentara musuh. Dan keberanian mereka itu sampai ke Laut Atlantik menyerang kapal-kapal musuh. Kapal silam menyilamlah. Bagi kapal silam yang tak mempunyai alat senjata apa-apa, berbahaya sekali, sekalipun sebentar saja memperlihatkan diri mereka kepada musuh. Segala pekerjaan matros-matros pada kapal silam yang menyelam sampai sedalam-dalamnya di lautan ialah pekerjaan yang berat sekali. Dengan salah suatu mesin dapat diketahui di mana musuh itu berada. Dengan teropong, dengan segera dicarilah musuh itu. Yang kelihatan itu kapal pengangkut barang musuh yang bersenjata. Bersiap untuk menembak torpedo.
Tembak. Ada kalau dilepaskanlah. Kena dengan cepatnya. Hidup tentara laut Nippon. Di seluruh tempat di lautan, kapal silam Nippon tak berhenti-hentinya membenamkan kapal-kapal musuh. Tentara laut Nippon sekarang telah dapat menguasai seluruh tempat di lautan Teduh dan lautan Hindia, di lautan maupun di udara. Dan kekuatan tentara laut Amerika dan Inggris hampir segala-galanya telah dapat diusir dari kedua lautan ini. Yang dapat mencegah bahaya itu ialah Pelkina yang sudah dikenal di dunia. Jika ada orang sakit malaria, terutama harus diberikan Pelkina padanya. Pelkina itu dapat membasmi kuman-kuman dalam badan si sakit. Gambar ini menunjukkan yang kanan Pelkina dan kiri malaria. Pelkina adalah obat yang mustajab bagi orang sakit malaria. Jika mengingat kemustajaban Pelkina yang dapat menyembuhkan orang dari penyakit malaria, obat ini dapat dikatakan obat anugerah Tuhan. Jika diserang penyakit malaria, baiklah terus minum Pelkina. Sekarang yang berwajib dari pemerintah bala tentara, ibu membuat Pelkina sebanyak-banyaknya, sehingga sudah dapat dikirimkan secukup-cukupnya kepada penduduk di seluruh Asia. Dari kantor kota, Pelkina dibagikan kepada kantor Son dan seterusnya. Dengan demikian, jika penyakit malaria berjangkit dimanapun, baik di desa-desa maupun di tempat yang kecil-kecil, dengan segera dapat diperoleh Pelkina, supaya penduduk Tengah Jawa selalu dapat bekerja dengan tenang. Mereka tidak perlukan memikirkan bahaya penyakit malaria lagi.
Di suatu kampung, saban hari dikumpulkan orang-orang sakit malaria untuk diberi pelkina dengan percuma. Maka dengan itu, sekarang segenap orang yang dulu sakit malaria di situ dapat bekerja lagi, sehingga kegirangan hati penduduk besar sekali. Yang dapat mencegah bahaya itu ialah pelkina yang sudah dikenal di dunia. Jika ada orang sakit malaria, terutama harus diberikan pelkina padanya. Pelkina itu dapat membasmi kuman-kuman dalam badan si sakit. Gambar ini menunjukkan yang kanan pelkina dan kiri malaria. Pelkina adalah obat yang mustajab bagi orang sakit malaria. Jika mengingat kemustajaban pelkina yang dapat menyembuhkan orang dari penyakit malaria, obat ini dapat dikatakan obat anugerah Tuhan. Jika diserang penyakit malaria, baiklah terus minum pelkina. Sekarang yang berwajib dari pemerintah bala tentara, ibu membuat pelkina sebanyak-banyaknya, sehingga sudah dapat dikirimkan secukup-cukupnya kepada penduduk di seluruh Asia. Dari kantor kota, pelkina dibagikan kepada kantor son dan seterusnya. Dengan demikian, jika penyakit malaria berjangkit dimanapun, baik di desa-desa maupun di tempat yang kecil-kecil, dengan segera dapat diperoleh pelkina, supaya penduduk Tengah Jawa selalu dapat bekerja dengan tenang. Mereka tidak perlukan memikirkan bahaya penyakit malaria lagi.
Di suatu kampung, saban hari dikumpulkan orang-orang sakit malaria untuk diberi pelkina dengan percuma. Maka dengan itu, sekarang segeram orang yang dulu sakit malaria di situ dapat bekerja lagi, sehingga kegirangan hati penduduk besar sekali. Peperangan Asia Timur Raya sudah dapat setahun, maka di kota Makassar, di Pulau Celebes,
pada pukul 9.15 pagi ini di kantor Bala Tentara Nippon dan kantor wakil diadakannya pesta untuk mengingatkan peperangan Asia Timur Raya yang sudah dapat setahun ini. Tuan-tuan dari Bala Tentara Nippon serta wakil Indonesia banyaknya lebih kurang 5.000 orang berhadir di tanggal 8 Marcaya. Sekalian orang itu mendua dan bersyukur pada semangat korban-korban yang mati, kemudian bersumpah akan menyampaikan maksud perang Asia Timur Raya. Pertemuan Besar Indonesia. Wakil Indonesia Pungulu Wajo berpidato mengucapkan syukur pada Nippon dengan bersungguh-sungguh hati. Sudah itu, Raja Bone bersumpah akan melakukan kesetiaan pada pemerintah Nippon. Pada akhir ini, sekalian orang bersorak banzai dengan berikut suara penguru goa. barisan pesawat tentara laut Nippon berjalan juga berderet-deret di dalam kota.
Pagi-pagi, di waktu matahari mulai terbit, sekumpulan orang ramai dengan bergembira berjalan beriring-iring menuju masjid raya yang terdiri di suatu penjuru kota Medan. Di antara orang muslimin ini, ada juga yang datang dari jauh sebagai wakil dari tiap-tiap daerah di Pulau Sumatera. Pada 20 hari bulan 6, 2603, rapat besar itu telah berlangsung di Bandar Medan dengan tujuan supaya Nippon beroleh kemenangan yang gilang gemilang di akhir peperangan ini. Cobalah lihat suatu barisan yang tiada putus-putusnya dari 60.000 kaum muslimin dengan muka berseri-seri. Dengarlah ucapan banzai menyatakan terima kasih kepada Nippon. Adakah pernah kejadian, perjumpaan dan istiadat seramai dan segembira ini di zaman mendiang Belanda? Sejak itu, seluruh kaum muslimin haruslah yakin bahawa hari kemudiannya yang gilang gemilang akan pasti didapatinya bila kemenangan yang akhir ada di pihak Nippon dan Inggris mentekuk lutut dan tidak bangun lagi. Hari kemenangan itu pastilah datang. Saudaraku kaum muslimin, belum pernah riwayat menyatakan bahwa ada suatu kemuliaan akan tercapai kalau tidak dengan pengorbanan. Tidak ada seorang anak dilahirkan ke dunia kalau bukan dengan susah payah. Seorang anak dikandung bunda 9 bulan 10 hari. Bila genap bilangan bulan si ibu menderita sakit. Akhirnya keringat ibu keluar, darah menyambut, anak pun lahir membawa tangis yang keras. Mendengar tangis itu, kepayahan si ibu pun hilang. Maka dengan darah telah ditebus kelahiran yang mulia. Peperangan yang sekarang ini adalah menyamburkan darah untuk mencapai kemenangan yang terakhir. Bukan bagi pihak Daini pun saja, tetapi bagi pihak bangsa-bangsa Asia seluruhnya yang kita pun termasuk di dalamnya. Asap berili mengepul di udara, api meriam berkobar-kobar, sorak kemenangan gegap gempita, peki yang kalah merantus saat bau bangkai menu yang kasar. Kita semua berdiri di pihak Nippon. Ini adalah peperangan kita. Kita mesti dan wajib pandai mencocokkan diri dengan suasana peperangan. Tentara Dai Nippon dengan kita Sri Ginda Maharaja Tenno Heika pergi ke medan perang hadapan di perbatasan Birma, di Papua, di Australia, di Tiongkok dan di pulau-pulau Alur. Maka kita kaum muslimin di seluruh Perantau Selatan ini pada masa ini telah bersatu di bawah pimpinan Dai Nippon. Sebab itu, kita mesti menimbulkan kembali semangat kegagahan nenek moyang kita. Kita cukup mempunyai riwayat. Oleh sebab itu, hilangkanlah keluhan dan besarkanlah semangat. Angkatlah muka dan gagahkan sikap. Janganlah mengeluh juga menderita cobaan. Ingatlah bahwa cobaan tak dapat dipisahkan dari iman. Ringan rasanya segala kepayahan di musim perang jika kita ingat hari kemudian, hari kemenangan dan kemuliaan yang hilang gemilang bagi kita semuanya. Moga-moga Allah memberikan petunjuk bagi kita semuanya, bagi saya dan bagi Tuhan pula, melimpahkan rahmatnya kepada umat ini seluruhnya, mengembalikan kemuliaannya yang telah hilang, memperteguh semangatnya yang lemah dan menguatkan imannya di bawah pimpinan Dai Nippon dan di bawah lindungan Hilman. Moga-moga pahamlah Tuhan semuanya maksud hati kecil itu. Tidak ada tempatku memohonkan taufik melainkan Allah. Kepadanya kita semuanya bertawakal, kepadanya pula tujuan dari segenap kehidupan. Buat penutup seruanku ini,
Marilah kita pohonkan kehadirat Tuhan. Kemenangan yang akhir pastilah dihendaknya di pihak Nippon untuk menegakkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang gilang gemilang. Hiduplah Dai Nippon, hiduplah Islam. Amin. Kita dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas mengembangkan kepercayaan kepada Dai Nippon untuk memuliakan dan melindungi umat Islam. Kita ulama-ulama bersyukur kepada Dai Nippon yang sangat giat di dalam peranan saya untuk memerdekakan bangsa-bangsa Asia. Kita sekalian kaum muslimin mengumpulkan gerak tenaga dan membantu kepada Dai Nippon untuk menghancur leburkan Amerika Inggris, musuh kita bersama ini. Pada masa ini semangat untuk mempersatukan tenaga sudah timbul di hati sanubari seluruh bangsa Asia. Semua lapisan penduduk Jawa memajukan suara hendak menjaga tanah air dengan tenaga sendiri. Sungguh jantan suara itu. Marilah kita bersama-sama mempertahankan tanah air kita. Apakah artinya serangan musuh pada kita? Jika ada barisan penjaga tanah air kita yang giat melatih diri dengan semangat berjuang, sudah tentu mereka dapat menghancurkan setiap pesawat musuh. Apakah masih ada pemuda yang mau ketinggalan melakukan kewajiban pembangunan Jawa Baharu di dalam susuana baru? Ketika para pemuda Indonesia mendengar suara tentang pembelaan tanah air, mereka berdiri serentak dengan penuh semangat dan mempersatukan tenaga. Di golongan partikulir pun juga telah dibentuk barisan penjaga yang disesuaikan dengan penghidupan penduduk tanah Jawa umumnya. Penduduk itu sudah maju ke depan
dan ingin pula turut di dalam soal penjagaan tanah air. Apakah yang dapat diperbuat oleh sekutu terhadap tanah Jawa? Seluruh penduduk dengan semangat yang bergelora dan hati tabah pasti melenyapkan maksud musuh.
Kemenangan dalam peperangan di masa ini tergantung pada pertempuran udara yang terakhir. Maka dari itu, jika semangat semua penduduk sudah siap untuk menjaga serangan dari udara, keamanan tanah Jawa dapat dipertahankan. Jadi mulai pada saat ini juga, tiap-tiap penduduk tanah Jawa, tua dan muda, laki-laki dan perempuan semuanya wajib bersiap menjaga tanah air dari serangan musuh.
みんなは本日よりここにおいて利用することになったみんなの体には運動や作業が最も良すぎである。ここは気候もよし、環境も良い、施設や完備されておる。これを十分に活用して対応記録の回復、増強に邁進してもらう。細かいことは診断時に伝える。終わり。お母様、ご無沙汰いたしております。その後はお元気にお過ごしのことと存じます。自分は残念ながら病を得て、今この療養所におります。でもご安心ください。自分の病気はここへ来てからは日増しに良くなり、近く退院できるほど元気になりました。お母様、この療養所はあらゆる点で完備されており、どんな病気もすぐ治ってしまいます。内地の秋のような涼しさに、コスモスの花も庭一面に咲き誇っております。田舎で採れるような大根も自分たちで作ります。牛も鶏も可愛いウサギもおります。毎日潜入と同時に療養の気を送っているのです。退院した皆さん頑張ります。一生懸命ご奉公いたします。新兵軍曹渡辺明以下22名、明14日朝食後、旧隊の目的をもって都院に清掃命じ。軍憲兵軍曹渡辺明以下22名は、明14日朝食後、旧隊員の目的をもって本院に転送を命じられました。本心で進行いたします。こちら、どうぞ。Perjuangan mati-matian. Inilah perjuangan yang tidak mengenal mundur.
perjuangan yang tidak mengenal menyerah, perjuangan yang tidak terbatas oleh lamanya waktu dan banyaknya pengorbanan. Satu di antara dua, mati atau hidup. Satu di antara dua, mati atau hidup. Perjuangan mati-matian meminta keikhlasan seluruh jiwa raga. Perjuangan semacam itu dilakukan orang atau bangsa dalam hal-hal yang tersebut di bawah ini. Satu, untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Dua, untuk membela kebenaran dan keadilan. Tiga, untuk melaksanakan cita-cita dan keyakinan. Peperangan Asia Timur Raya yang sekarang lagi menyala-nyala buat bangsa-bangsa Asia Timur Raya memang dan sungguh untuk membela nasib, kehormatan, dan kemuliaan tanah air. Sebab dengan perang ini maksud musuh yaitu Amerika Inggris tidak bukan dan tidak lain hanya akan memperkosa dan memperbudak Asia untuk keuntungan mereka sendiri. Peperangan ini untuk bangsa-bangsa Asia Timur Raya memang sebagai pembelaan kebenaran dan keadilan. Sebab dua dasar kemanusiaan ini akan diperkosa oleh Amerika Inggris yang hanya mau mempergunakan kekuasaan sebagai dasar perhubungan benua-benua. Peperangan ini untuk kita bangsa-bangsa Asia sungguh untuk melaksanakan cita-cita yaitu membentuk susunan dunia yang berdasar keadilan dan kemakmuran bersama. Aku itu melihat tiga dasar-dasar yang kokoh kuat itu, sewajibnya bangsa-bangsa Asia Timur Raya bersedia serentak untuk berjuang mati-matian dalam peperangan ini. Wakil-wakil rakyat di Jawa mengerti tentang hal ini. Dengan suara bulat, Tuo Sang In dalam sidangnya telah mengeluarkan kesanggupan untuk tetap berjuang mati-matian bersama-sama Dai Nippon dalam melanjutkan peperangan sampai kemenangan akhir tercapai. Marilah kita terus maju bertempur dengan semangat luhur sampai musuh hancur. Dalam memuncaknya perang ini, patut kita hidupkan kembali Komando Laksamana Togo ketika Angkatan Laut Nippon menghadapi armada Rusia yang bunyinya begini. Mati hidup negeri kita tergantung pada pertempuran ini. Maka lakukanlah kewajibanmu dengan gagah berani.
Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Jainton dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romo Sabiata, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengungkan bersama-sama sembahyang kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita. Itu Inggris, Amerika, Belanda. Hiduplah Indonesia. Prajurit Angkatan Laut Dai Nippon terus-menerus menggembleng mereka lahir batin. Pada masa peperangan antara Dai Nippon dan Amerika berkobar-kobar di Okinawa, Angkatan Laut Dai Nippon senantiasa melindungi daerah selatan dengan tegap. Bila musuh berani datang menyerang, mereka niscaya hancur lebur karena hantaman kami. Meskipun mereka selalu membangga-banggakan kekuatan benda mereka, kami sanggup membinasakan mereka dengan jalan Tai Atari, dengan semangat pasti mati, tetapi pasti menghancurkan musuh. Dengan keyakinan yang sedemikian teguhnya, prajurit-prajurit Angkatan Laut kita
melanjutkan latihan secara mati-matian dari sehari ke sehari. 北へは激し日本海軍、沖縄に日米決戦竹縄なるとき、元として南を守る大日本海軍。敵ひとたび来たらば猛然立って撃滅するのみ。敵物量を頼むと我身を挺して隊を敢行する。すなわち一気一貫必殺の精神を持て、来たる日も不断の血みどろな訓練は続けられている。Selebesを視察するSoekarno Shikael. Paduka Tuan Insinyur Soekarno yang membantu usaha penduduk di sana yang sekarang sedang sibuk membaru-baru ini telah mengunjungi Sulawesi untuk mengadakan persiapan melaksanakan kemerdekaan di bawah pimpinan pemerintah Angkatan Laut Dai Nippon. Pada tanggal 6 bulan 5 telah kembali di Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari mulia Kenshosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita Sang Merah Putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensefu serta Jawa Gunsei Kanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Sehidup semati dengan Dai Nippon sebelum Indonesia merdeka, tetap sehidup semati dengan Dai Nippon sesudah Indonesia merdeka. Keinsafan ini menyala-nyala benar di dalam dadanya pemuda-pemuda di Makassar. Ratusan dari mereka menjadi prajurit-prajurit Kaigun Heiho. Bahkan ratusan pula masuk di dalam Teitintai, yaitu barisan berani mati. Semboyan yang disusun oleh sidang Juo Sanin yang ke-7
yaitu semboyan merdeka atau mati, telah berkobar-kobar pula di dalam jiwa pemuda-pemuda itu. Mereka pun bersumpah, lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Melihat semangat yang demikian itu, keinsafan saya kepada keteguhan Indonesia merdeka menjadilah kuat sekuat-kuatnya. Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah merdeka atau mati pasti akan mengalami hari kemudian yang hilang gemilang. Lihatlah pemuda-pemuda Dainipo. Meskipun Amerika dan Inggris menumpahkan segenap tenaganya dan segenap kepuasannya kepada Dainipo Teguku, maka selama Dainipo Teguku mempunyai pemuda-pemuda kamikaze Togobesi Koge Gitai, Dainipo Teguku tidak akan tenggelam, tetapi akan tetap berdiri buat selama-lamanya. Demikian pula, jikalau Indonesia mempunyai pemuda-pemuda yang berjiwa, lebih baik mati daripada tidak merdeka, lebih baik hancur lebur binasa daripada dijajah lagi, maka Indonesia pun akan hidup, akan tetap berdiri buat selama-lamanya. Sekali lagi saya berseru, marilah berjuang, marilah bersatu, marilah kuat, marilah merdeka, kekal, abadi, buat selama-lamanya. Pada tanggal 29 bulan 4 yang lalu, bertepatan dengan hari Tenchuset, upacara pembukaan Kenkoku Gakuin dilangsungkan dalam suasana bahagia. Para pemuda yang terpilih dari seluruh tanah Jawa dan dari berbagai daerah tanah seberang, yaitu Celebes, Sumatera dan Borneo, berkumpul di sini sebagai pelajar-pelajar rombongan pertama pada sekolah tinggi tersebut. Dengan air muka yang berseri-seri, mereka bersumpah setia akan berjuang dengan tenaga sepenuhnya untuk melaksanakan kemerdekaan bangsa. 天朝節を期して建国学院綾の開学式は挙行され、ジャワをはじめセレベス、ボルネオ、スマトラの各地から選抜された生徒たちは感激の眼を輝かせつつ独立関東を固く誓った。 Sumpah, kami pelajar-pelajar dari Kenkoku Gakuin bersumpah akan mencapai maksud dan tujuan pembentukan Kenkoku Gakuin ini, akan menggembleng semangat dengan teguh dan belajar giat dengan bersatu hati dan tenaga untuk mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya dan membentuk negeri Indonesia. Showa tahun 20 bulan 4 tanggal 29, wakil pelajar-pelajar.